Bab 9. Kerangka perencanaan usaha. A. Pengertian perencanaan usaha atau business plan. Agar perusahaan berjalan pada jalan yang benar, maka seorang wirausaha harus menyusun business plan. Business plan merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Business plan juga berisi mengenai rincian profit neraca, pembayaran proyeksi aliran kas untuk 2 tahun yang akan datang, dan ide dari anggota tim manajemen serta menyangkut strategi dan tujuan perusahaan yang hendak dicapai. B. Kerangka perencanaan usaha. Perencanaan usaha pada umumnya membuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut. 1. Nama perusahaan. Pemilihan nama perusahaan harus dipikir baik-baik karena berdampak jangka panjang. Pemberian nama harus berorientasi ke depan, tidak hanya pada faktor-faktor yang kekinian. Yang kedua, lokasi. Lokasi terbagi atas lokasi perusahaan, lokasi pertokoan, dan lokasi pabrik atau industri. Ada 2 yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi, yaitu A. Backward like atau pertalian ke belakang, yaitu bagaimana sumber daya yang akan digunakan, termasuk dalam hal ini adalah bahan baku, tenaga kerja, suasana, dan kondisi masyarakat setempat. B. Forward linked atau pertalian ke depan, yaitu daerah pemasaran hasil produksi, apakah bersedia konsumen yang cukup untuk menyerap hasil produksi. 3. Komoditi yang harus diusahakan. Menurut Wasti Sutomo, pemilihan komoditi yang akan diusahakan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. A. Membanjirnya permintaan masyarakat terhadap jenis-jenis hasil usaha tertentu, baik berupa barang atau jasa. B. Teridentifikasinya kebutuhan tersembunyi masyarakat akan barang-barang atau jasa tertentu. C. Kurangnya saingan dalam bidang usaha yang kita kerjakan. D. Adanya kemampuan yang meyakinkan untuk bersaing usaha dengan orang lain dalam mengembangkan suatu bidang usaha yang sama. 4. Konsumen yang dituju. Prospek konsumen ini didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usahanya. Jika jenis usaha yang dijalankan berbentuk industri, tentu jangkauan konsumen yang dituju jauh dibandingkan dengan usaha bentuk pertokoan. 5. Pasar yang akan dimasuki. Sebuah perusahaan yang akan memasuki pasar akan menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar atau market leader, penantang pasar, pengikut pasar atau market follower, atau perelung pasar. 6. Partner yang akan diajak kerjasama. Partnership adalah suatu asosiasi atau persekutuan 2 orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha mencari keuntungan. Bentuk partnership dapat mengatasi beberapa kelemahan yang terdapat pada bentuk usaha perseorangan. Ada 2 macam partnership, yaitu general partnership. Dalam bentuk ini semua anggota ikut secara aktif mengoperasikan bisnis dan sama-sama bertanggung jawab, termasuk tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap utang-utang bisnis. B. Limited partnership. Bentuk ini memiliki anggota sekurang-kurangnya 1 orang yang bertanggung jawab tidak terbatas dan anggota lainnya bertanggung jawab terbatas. C. Contoh perencanaan usaha atau business plan. 1. Halaman depan. 2. Daftar isi. 3. Rangkuman eksekutif. 4. Penjelasan mengenai perusahaan. 5. Pemasaran. 6. Barang dan jasa yang dihasilkan. 7. Usaha meningkatkan penjualan. 8. Permodalan. 9. Appendix. D. Isi bisnis plan secara sederhana. 1. Latar belakang. Pada bagian ini berisi latar belakang pendirian perusahaan, keadaan persaingan, masih terbuka peluang usaha, fasilitas yang dimiliki, dan prospek usaha di masa yang akan datang.
2. Identitas pemilik. Bagian ini dicantumkan nama pemilik, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah dan telepon, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir, kursus yang pernah diikuti, dan pengalaman kerja. Yang ketiga, data perusahaan. Bagian ini berisi nama perusahaan, halaman kantor, dan nomor telepon, bidang usaha, bentuk badan usaha, bank, mulai berdiri, dan susunan pengurus. 4. Aspek produksi. Bagian ini berisi jenis dan jumlah mesin yang digunakan, kapasitas produksi, jumlah produksi sumber bahan baku. Yang kelima, aspek pemasaran. Bagian ini dijelaskan terdistribusi, sistem pembayaran dari pembeli, konsumen sasaran, wilayah pemasaran, penguasaan pasar, segmentasi pasar, keuntungan rata-rata dari penjualan. Yang keenam, aspek keuangan. Di sini dicantumkan kebutuhan uang rata-rata per bulan untuk bahan baku, upah gaji, biaya umum, ATK, bunga, pajak, dan lain-lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.